Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Informasi terbaru ingin saya bagikan adalah mengenai anggaran pemerintah dengan pembayaran uang pensiun sekaligus. Maka itu Bapak Ibu dikatakan ya bahwa uang pensiun dan PNS beban berat bagi APBN, ya, beban berat uang pensiun di APBN. Maksudnya Bapak Ibu, mari kita simak kenapa mengatakan dengan demikian. Oleh karena itu mari kita simak informasinya, ya, apa maksud dari tujuan tersebut. Simak sampai selesai. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol sukai, bagikan serta subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya salurkan dapat tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada informasinya seperti apa. Beban berat uang pensiun di APBN, yaitu kita garis bawahi Bapak Ibu mengapa demikian. Ini dikatakan oleh Prof. Dr. Budi Frensidi sebagai Guru Besar Keuangan FEB UI. Apa maksudnya demikian Bapak Ibu? Mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun untuk pegawai negeri sipil. Nah, di sini Bapak Ibu, sebagai Kementerian Keuangan telah mematangkan skema, ya. Seperti apa skema Bapak Ibu? Kita ketahui bersama yang dimana selama ini banyak kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai rencana untuk pembayaran pensiun dengan sistem fully funded ataupun pesangon, ya. Bahwa pegawai negeri sipil yaitu PNS atau ASN, TNI dan Polri, seiring dengan usia, harapan hidup yang semakin panjang, besar gaji mereka yang terus meningkat, dan jumlah penerima pensiun yang semakin bertambah. Jadi dana pensiun untuk para abdi negara ikut naik. Nah, dari jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2022, penerima pensiun 3,42 juta orang. Lalu 3,55 juta di 2023 dan 3,65 juta di 2024. Sehingga pemerintah memprediksi angkanya mencapai 3,87 juta tahun depan, 4 juta di 2027, lalu 4,12 juta di 2028 dan 4,5 juta di 2029. Sehingga Bapak Ibu dikatakan di situ menjadi uang pensiun beban APBN. Karenanya dana yang harus digelontorkan dari APBN pun membengkak. Untuk diketahui, uang pensiun bulanannya yang diterima seorang PNS adalah 75% dari gaji terakhirnya. Untuk yang sudah mengabdi minimal 30 tahun dan akan dibayarkan kepada PNS itu sepanjang hidupnya dan diteruskan kepada istri atau suaminya, yang dimana pensiunan janda atau pensiun duda dengan besaran yang lebih kecil jika PNS itu meninggal, ya. Jadi program pensiunan PNS seperti ini disebut program pensiun manfaat pasti, ya, sering disingkat dengan PPMP atau definite benefit. Sudah tidak banyak lagi dana pensiun pemberi kerja yang baru menawarkan PPMP, sementara semua dana pensiun lembaga keuangan
menggunakan skema definite contribution atau program pensiun iuran pasti. Sehingga selama ini gaji PNS dipotong 8% setiap bulannya, yaitu 3,25% untuk jaminan hari tua yang dikelola PT Taspen dan 4,75 sebagai akumulasi iuran pensiun. Nah, dari iuran CHT yang dibayarkan, seorang ASN akan menerima tunjangan hari tua dari PT Taspen saat dia memasuki masa pensiun. Sebagai gambaran, pada tahun 2035 ketika saya pensiun, estimasi THT saya adalah Rp 168,8 juta dengan uang pensiun bulanan Rp 7,3 juta. Ini adalah gambaran seorang pensiun, dan saya tidak tahu institusi apa yang mengelola AIP dan sudah berapa banyak dananya saat ini. Yang pastinya uang pensiun yang diterima para PNS setiap bulannya masih menjadi tanggungan APBN. Mestinya seperti PPMP lainnya, dana itu dikumpulkan dari iuran pegawai saat masih aktif bekerja dan pemerintah sebagai sponsor, pemberi kerja, akan menambal kekurangannya jika terjadi underfunded ke depan. Sehingga pemanfaatan AIP untuk membiayai uang pensiun PNS ini akan dibenahi. Sehingga alokasi APBN untuk uang pensiun PNS yang ratusan triliunan ini terasa semakin memberatkan kala penerimaan pajak di APBN tidak bertumbuh sesuai harapan. Jika di tahun 2010 hanya diperlukan dana APBN Rp 50,6 triliun untuk para pensiunan abdi negara, 10 tahun kemudian angkanya menjadi Rp 125,5 triliun. Kemudian Rp 133,9 triliun pada 2022. Melonjak naik lagi menjadi Rp 164,4 triliun di 2024. Dan sekitar Rp 175 triliun tahun ini 2025. Tanpa ada perubahan skema, angkanya diprediksi menjadi Rp 200 triliun 3 tahun lagi dan menembus Rp 300